Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ayah yang kuat-kuat puasanya, kemudian ompong, kakek sama nenek. Abia Soleha bangun sayang. Yang insya Allah kita kembali di acara Ramadan bersama ayah pada malam yang keberapa sekarang? Malam yang keempat. Alhamdulillah wa syukurillah kita ucapkan bahwa kita sudah melaksanakan puasa selama 3 hari berturut-turut. Alhamdulillah anak-anak ayah semuanya kuat, tidak ada yang lepas puasanya, dan mudah-mudahan bertahan sampai besok-besok. Amin ya rabbal alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ayah, siapa yang punya cita-cita dan keinginan? Kalau Abang Maman apa cita-citanya? Presiden. Kalau Bang Am? Amin. Oh, oke. Kalau Agi jadi Pak Ustadz. Sekolah di mana? Di Madinah. Amin. Bang Algi pengen sekolah di Madinah. Pengen jadi Pak Ustadz. Nah, kalau kita hanya mengandalkan otak kita saja, mengandalkan kemampuan kita saja, tanpa meminta kepada Allah, itu akan banyak kesulitan yang kita hadapi. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, insya Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Allah akan kabulkan cita-cita kita. Allah akan berikan kemudahan terhadap setiap langkah-langkah kita. Maka pada malam keempat ini, kita akan mencoba bercerita, membahas terkait dengan memanfaatkan waktu bulan Ramadan ini. Mintalah sepuasnya kepada Allah di waktu bulan Ramadan. Nah, itu judul kita. Mintalah sepuasnya kepada Allah di bulan Ramadan. Apa yang kita minta? Apa saja. Apa saja. Misalnya kita ingin diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, kemudian rezeki. Pokoknya semuanya kita minta. Karena apa? Karena Allah menjanjikan akan mengabulkan doa-doa dan permintaan para hambanya. Nah, anak-anak ayah, di dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 185, Allah bercerita tentang puasa. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam sampai syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya. Di ayat 186-nya Allah bercerita terkait dengan doa. Doa. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'a iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku bertanya kepada aku tentang aku, kata Allah, katakanlah aku itu dekat. Kemudian apabila hambaku berdoa kepada aku, kata Allah ya, di sini surah Al-Baqarah ayat 186 ini, apabila hambaku berdoa kepadaku, niscaya akan kukabulkan, kata Allah. Maka waktu Ramadan ini anak-anak ayah, waktu yang tepat bagi kita untuk banyak meminta kepada Allah. Minta apa saja. Ya, minta keluarga yang bahagia, minta umur ayah dipanjangkan, kemudian karir ayah dimudahkan, kemudian anak-anak ayah biar cita-citanya dikabulkan. Semuanya minta. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan waktu meminta yang pas? Nah, kapan Bang Aam waktu berdoa yang pas? Kapan Bang Maman waktu meminta kepada Allah waktu yang pas? Dalam berbagai hadis dan ayat, ada 3 bagian pada bulan Ramadan ini yang kita lakukan meminta kepada Allah. Yang pertama, kita lakukan pada waktu sahur.
atau sepertiga malam terakhir. Nah, ompong kakek nenek juga di hari-hari biasa juga malaikat Allah itu turun ke bumi mendengarkan doa-doa hambanya itu sepertiga malam terakhir. Maka di bulan Ramadan ini ada yang disebut dengan Qiyamu Ramadan, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu apa? Salat malam, salat sunnah yang dilakukan sebelum tidur. Jadi kalau salat tarawih disebut dengan Qiyamul Lail. Salat yang dilakukan setelah kita tidur kemudian bangun disebut dengan salat tahajud. Nah, salat tahajud inilah salat yang kita lakukan di sepertiga malam terakhir yang Allah dengarkan doa-doa dan permintaan kita di situ. Jadi kalau bisa sebelum sahur salat dulu minimal 2 rakaat. Setelah itu minta kepada Allah. Minta apa saja, semuanya minta. Berikan kesehatan, berikan semuanya minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah cerdaskan kita dan segala macamnya. Jadi sholat di sepertiga malam terakhir dan menjelang sahur itu waktu-waktu yang pas untuk berdoa. Nah, kemudian yang kedua, kapan lagi waktu yang berdoa yang pas itu? Adalah ketika sedang berpuasa. Ketika sedang berpuasa. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, di mana dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 orang yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Jadi ketika mulai kita berpuasa sampai berbuka, itu doa-doa kita orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian orang yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Jadi jangan sampai kita menzolimi orang. Tidak boleh kita menzolimi orang. Membuat orang sakit hati, mengambil hak orang lain, kemudian mengadu domba orang lain, tidak boleh. Orang yang terzolimi, kalau ada orang yang kita zolimi, dia miskin misalnya. Kemudian kita zolimi dia. Kemudian dia itu berdoa. Itu gampang dikabulkan Allah. Maka jangan sekali-kali kita menzolimi orang. Nah, kita ambil di sini adalah doa orang yang sedang berpuasa. Kapan waktu berdoa itu? Ada pagi, sore, dan waktu-waktu ibadah. Kalau waktu pagi dan sore ini dalilnya dalam surah Al-Fat ayat 9. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala yang sering ayah bacakan ayatnya, "Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'adziruhu wa tuwaqqiruh wa tusabbihuhu bukrata wa asila." Sungguh aku mengutusmu Muhammad untuk memberikan mereka kabar gembira. Kemudian agar apa? Agar mereka beriman, tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasulih dan rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar menguatkan agamamu. Kemudian wa tusabbihuhu bukrata wa asila, agar mereka itu berdoa, bertasbih pagi dan sore hari. Nah, maka doa pagi dan sore hari itu sangat makbul. Sedapat mungkin setelah sholat subuh kita jangan langsung tidur. Dapat mungkin baca Quran dulu sampai waktu syuruk. Setelah itu berdoa di situ banyak-banyak. Setelah sholat duha berdoa banyak-banyak. Kemudian kapan lagi? Sore hari. Setelah kita sholat asar, baca zikir sore, kemudian berdoa kepada Allah. Nah, yang terakhir, anak-anak ayah, waktu yang mustajab itu adalah waktu detik-detik menjelang puasa. Usahakan kita jangan ada yang bertengkar menjelang puasa ini, menjelang berbuka. Jangan gara-gara es menangis, bertengkar, gara-gara pabukuan, bertengkar. Padahal di situ waktu yang banyak untuk berdoa dan Allah kabulkan. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, 3 orang, kalau tadi hanya orang berpuasa saja, ini 3 orang yang doanya dikabulkan oleh Allah itu, yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, orang yang berpuasa kemudian berdoa menjelang buka puasa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, orang yang terzolimi. Seperti yang tadi. Jadi, anak-anak ayah, menjelang buka puasa itu
jangan digunakan untuk rebutan makanan. Jangan digunakan rebutan pabukuan. Tapi biarkan pabukuan itu di situ, kemudian sebelum detik-detik menjelang buka puasa itu berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh, mudahkan cita-citaku, berikan kesehatan sama ayah bunda, kakek, nenek, ompong, gitu kan. Lapangkan rezeki kami, berikan kesehatan. Kan berdoa kita, ya Allah, jemputlah corona secepatnya, COVID-19 menghindar dari bangsa kami, ya Allah, gitu kan. Hilangkanlah corona sebelum Ramadan ini berakhir, ya Allah, sehingga kami nanti bisa berkumpul keluarga sampai lebaran, ya Allah. Itu doa seperti itu. Anak-anak yang dirahmati Allah, itulah yang kita sampaikan pada malam hari ini. Intinya, bulan Ramadan kita ini digunakan untuk meminta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Demikian saja, anak ayah Al-Ghifari, sukses puasanya, alhamdulillah. Ya, terus semangat. Abdurrahman, Abang Al-Jabari yang sudah mulai ngantuk-ngantuk. Ya, nah, insyaallah kita lanjutkan salat tarawih berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.